Eka Putri Ramadhani, resmi laporkan Fredrika Skipper ke Kejaksaan Tinggi Maluku, Jumat, 23 Januari 2026. Hal ini terkait dugaan tindak pidana penipuan dengan modus menjanjikan kelulusan dalam seleksi calon pegawai negeri sipil, CPNS, Kejaksaan. Fredrika Skipper sendiri merupakan pegawai kejaksaan di lingkup wilayah Maluku yang bertugas di Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru. Eka datang ke Kejaksaan Tinggi Maluku dengan membawa surat aduan, dilampirkan sejumlah dokumen mulai dari foto Fredrika Skipper yang memegang surat perjanjian, dokumen sprindik yang diduga dilakukan Fredrika Skipper untuk menyatakan kelolosan mereka, hingga sejumlah bukti transfer ke rekening pribadi Fredrika Skipper. Dokumen-dokumen itu pun dimasukin langsung melalui Kasih Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku, Ardi, di Kejaksaan Tinggi Maluku sekitar pukul 15.30 WIB, dan diarahkan langsung ke PTSP Kejati Maluku. Menerima laporan itu, melalui Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, Diki Oktavia, berterima kasih kepada pelapor karena telah melayangkan laporan sebagaimana mestinya. Ia menyebutkan dari laporan ini, Kejaksaan Tinggi Maluku siap lakukan tindakan hukum lebih lanjut sebagaimana mestinya. Pelapor atas nama Eka Putri Ramadhani, saat ditemui tribunambon.com mengungkapkan kenalan awal bermula pada Agustus 2025, melalui kerabatnya ia dikenali Fredrika Skipper. Ia menyebutkan bahwa kerabatnya itu pun ikut dalam seleksi yang ditawarkan Fredrika Skipper. Tak berlangsung lama, mulailah pertemuan awal tepat 20 Agustus 2025 di sebuah kafe di kota Ambon. Pertemuan itu sebut pelapor mereka membicarakan berbagai hal teknis dalam seleksi dan menyebutkan bahwa Fredrika Skipper mengakui memiliki kenalan pejabat di internal pusat yang mampu mengurus kelolosan asalkan menyerahkan uang tunai sebesar 180 juta rupiah yang dibayar secara bertahap. Tak sampai di situ, kata pelapor bahwa terlapor yakni Fredrika Skipper juga membuat surat perjanjian yang di dalamnya menyatakan kesepakatan itu, dan berjanji bahwa jika pelapor tidak lolos maka uang yang telah diserahkan akan dikembalikan. Surat pernyataan itu dibuat ada tanda tangan saksi, pelapor sebagai pihak 2 yang bertanda tangan, dan terlapor Fredrika Skipper sebagai pihak I dengan tanda tangannya di bawah meterai 10.000. Setelah perjanjian itulah, pelapor langsung menyetor sebesar 20 juta ke rekening pribadi Fredrika Skipper. 20 Agustus 2025 Eka Putri Ramadhani juga mengirimkan sebesar 5 juta dan besoknya 21 Agustus 2025 Eka kembali mentransfer 5 juta. Karena belum ada uang yang cukup, beberapa hari ke depannya itu Eka belum lagi menyetor. Baru pada 25 Agustus 2025, Fredrika Skipper meminta penyetoran lanjutan untuk digenapi 90 juta awal, namun Eka Putri Ramadhani belum menyanggupinya. Berlanjut 26 Agustus 2025, pelapor menerima kabar bahwa terlapor sering melakukan tindakan pencaloan namun tak mampu memenuhinya. Dari situlah Eka meminta untuk Fredrika bertemu membatalkan perjanjian itu dan meminta agar dikembalikan uangnya. Uang yang disetor Eka hingga waktu meminta pengembalian itu sebesar 30 juta. Barulah pada Oktober 2025 hingga Desember 2025 Eka mengabari rutin Fredrika untuk dikembalikan uangnya, namun mendapatkan banyak alasan menurutnya. Mulai dari cari orang pengganti mengisi daftar nama Eka yang telah disetor ke bosnya, hingga kredit dan gadai tanah. Merasa Fredrika tidak penuhi perjanjian itu, baru pada 7 Januari 2026, Eka resmi layangkan laporan ke Polda Maluku sebagai kasus dugaan tindak pidana penipuan dan tercatat dalam laporan polisi nomor LPB 81I 2026 SPKT Polda Maluku. Polda Maluku telah menindaklanjuti laporan itu dengan menerbitkan surat perintah penyidikan nomor SP Lidik 9I Res 1 11 2026 di Treskrimum tanggal 12 Januari 2026. Selanjutnya Jumat 23 Agustus 2026, ia kembali melayangkan laporan hal yang sama ke Kejaksaan Tinggi Maluku. Kasus ini, Tribun Ambon.com telah mengonfirmasi Fredrika Skipper, dan ia membenarkan segala tindakan itu. Ia pun dengan terbuka mengakui bahwa bukan hanya Eka Putri Ramadhani, ada beberapa lainnya. Tarif yang ditawarkan ia menyebutkan sebesar 180 juta per orang. Dan uangnya, menurutnya telah disetor kepada pihak yang ia percaya mampu meloloskan mereka itu.
Namun tidak disebutkan secara pasti apakah orang tersebut adalah internal kejaksaan. Melalui asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku, Diki Oktavia, menghimbau kepada seluruh masyarakat di Maluku agar tidak mudah percaya dalam berbagai modus yang mampu meloloskan seleksi CPNS kejaksaan. Ia tegaskan dalam seleksi kejaksaan saat ini dilakukan secara online dan terpusat berbasis kompetensinya. Seleksi itu pun katanya dilakukan secara transparan, adil dan tanpa biaya. Asisten intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku pun meminta jika ditemukan kasus serupa, dapat segera melaporkan ke mereka agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Saya ucapkan terima kasih kepada para korban yang telah melaporkan pada hari ini adanya penipuan yang dilakukan oleh tata usaha dari Kejaksaan Negeri Aru. Dan tentunya kami akan melakukan tindakan terhadap yang bersangkutan. Ya, tentunya ada proses terlebih dahulu supaya ini bisa diklarifikasi apakah benar laporan tersebut atau tidak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.